Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mukhtar, jurusan Psikologi, program e-learning Universitas Musola. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 karakter unggul yang dibutuhkan generasi muda bangsa Indonesia sebagai pemenuhan tugas minggu pertama dari mata kuliah pengantar karakter, minat, dan bakat. Nah, teman-teman, generasi muda Indonesia saat ini adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan. Untuk bisa bersaing di dunia kerja sekaligus berkontribusi bagi bangsa, kita membutuhkan karakter unggul. Mari kita bahas 10 karakter unggul yang sangat penting, lengkap dengan definisi, manfaat, cara menumbuh kembangkan, dan contoh nyata di dunia kerja. Integritas dan kejujuran, adaptabilitas dan fleksibilitas, berpikir kritis, kreativitas dan inovasi, kepemimpinan, kerja sama tim dan kolaborasi, komunikasi efektif, etos kerja dan disiplin, literasi digital dan teknologi, kepedulian sosial dan kewarganegaraan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan 10 karakter unggul yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Definisi: konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta selalu menjunjung tinggi kebenaran, etika, dan nilai moral dalam setiap tindakan, bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Manfaat: membangun kepercayaan, trust, dari atasan, rekan kerja, dan klien. Kredibilitas yang tinggi adalah modal utama untuk kepemimpinan dan kemajuan karir jangka panjang. Cara menumbuhkan: berlatih untuk menepati janji sekecil apapun, mengakui kesalahan dengan berani, dan menolak godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Jadikan kebenaran sebagai prinsip utama. Contoh dari karakter integritas dan kejujuran: saat atasan menyuruh untuk melaporkan hal yang tidak sesuai dan memberi amplop, sikap yang harus diambil adalah menolak dan mengerjakan pekerjaan sesuai apa yang terjadi. Karakter selanjutnya, adaptabilitas dan fleksibilitas. Definisi: kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, atau tuntutan pekerjaan yang baru, serta bersikap terbuka terhadap cara kerja dan ide-ide yang berbeda. Manfaat: membuat seseorang tetap relevan di tengah perubahan industri yang cepat, disrupsi. Memungkinkan individu untuk berkembang dalam berbagai peran atau tim kerja yang beragam. Cara menumbuhkan: bersikap lapang dada terhadap umpan balik, feedback, aktif mencari tahu tentang tren dan teknologi baru, serta berani mengambil tugas di luar zona nyaman. Salah satu contohnya cepat menguasai software baru yang diterapkan perusahaan. Bersedia beralih peran atau membantu tim lain saat terjadi krisis mendadak. Karakter yang ketiga, berpikir kritis. Definisi: kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan mengevaluasi argumen untuk mencapai kesimpulan yang logis dan beralasan. Manfaat: memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan solusi masalah yang lebih efektif, tidak hanya menerima informasi mentah-mentah, hoaks, atau kabar burung. Cara menumbuhkan: biasakan bertanya, mengapa, dan bagaimana di setiap informasi yang diterima. Membandingkan berbagai sumber data sebelum mengambil kesimpulan. Berlatih memecahkan masalah kompleks, problem solving. Salah satu contohnya yaitu, tidak langsung setuju dengan ide atasan, tetapi menyajikan data dan argumen tandingan yang kuat untuk mengusulkan strategi yang lebih baik. Karakter yang keempat, kreativitas dan inovasi. Definisi: kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan bernilai, serta berani mengimplementasikannya menjadi solusi atau produk yang lebih baik. Manfaat: menjadi penggerak kemajuan dan pembeda, keunggulan kompetitif bagi organisasi. Karakter ini sangat dicari untuk menghadapi tantangan masa depan yang belum terbayangkan. Cara menumbuhkan: luangkan waktu untuk brainstorming, curah pendapat, tidak takut gagal saat mencoba hal baru, dan berkolaborasi dengan orang dari latar belakang berbeda untuk memicu ide-ide segar. Salah satu contohnya adalah
mengembangkan alur kerja workflow yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi AI. Karakter yang kelima, kepemimpinan. Definisi, kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau tim untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekadar memiliki jabatan tinggi. Manfaat, kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau tim untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekadar memiliki jabatan tinggi. Cara menumbuhkan, berlatih menjadi pendengar yang baik, mengambil inisiatif dalam proyek kecil, dan memberikan dukungan atau mentoring kepada rekan kerja yang membutuhkan. Salah satu contoh perilakunya, menjadi leader proyek dadakan dan memastikan semua anggota tim tahu tugasnya. Karakter yang keenam, kerja sama tim dan kolaborasi. Definisi, kemauan untuk bekerja bersama orang lain, berbagi pengetahuan, menghargai perspektif yang berbeda, dan menempatkan tujuan tim di atas kepentingan pribadi. Manfaat, menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dengan lebih cepat dan efektif. Membangun suasana kerja yang harmonis dan mengurangi konflik antar individu. Cara menumbuhkan, aktif mendengarkan ide rekan kerja, secara sukarela menawarkan bantuan, dan belajar menyelesaikan konflik dengan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak, win-win solution. Salah satu contohnya, membantu rekan kerja menyelesaikan tugasnya saat mereka tertekan deadline, meskipun itu bukan tugas utamanya. Karakter yang ketujuh, komunikasi efektif. Definisi, kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan perasaan, lisan maupun tulisan, dengan jelas, ringkas, dan persuasif, serta mampu memahami pesan orang lain dengan baik. Manfaat, menghindari kesalahpahaman yang bisa menghambat pekerjaan, memperkuat hubungan profesional dan mampu memengaruhi keputusan penting, lobbying. Cara menumbuhkan, sebelum berbicara, berpikir dulu tentang tujuan yang ingin dicapai. Berlatih menulis email atau laporan yang terstruktur rapi. Belajar teknik mendengarkan aktif, memperhatikan dan merespons. Salah satu contoh perilakunya, menjelaskan instruksi tugas kepada tim dengan bahasa yang tidak ambigu dan memastikan mereka mengerti. Karakter kedelapan, etos kerja dan disiplin diri. Definisi, kumpulan nilai-nilai yang mengedepankan kerja keras, ketekunan, dedikasi, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dan tepat waktu. Manfaat, menghasilkan kualitas pekerjaan yang konsisten dan tinggi. Membangun reputasi sebagai karyawan yang dapat diandalkan. Membantu mencapai target karir pribadi. Cara menumbuhkan, membuat prioritas kerja harian yang jelas. Menghindari penundaan, prokrastinasi. Fokus pada satu pekerjaan sampai selesai. Menetapkan standar kualitas diri yang tinggi. Salah satu contohnya, datang tepat waktu atau lebih awal ke kantor, rapat online. Yang kesembilan, literasi digital dan teknologi. Definisi, kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi teknologi digital, termasuk software, internet, media sosial, hingga konsep dasar kecerdasan buatan, AI, untuk bekerja dan mencari informasi. Manfaat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Memungkinkan adaptasi cepat terhadap industri 4.0 dan society 5.0. Membuka peluang karir baru di bidang digital. Cara menumbuhkan, mengikuti kursus online, MOOCs, tentang keterampilan digital. Mencoba aplikasi dan tools baru yang relevan dengan pekerjaan. Memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah sehari-hari. Contoh perilakunya, menggunakan fitur-fitur canggih pada aplikasi spreadsheet, Excel, Sheets, untuk menganalisis data. Karakter yang terakhir, kepedulian sosial dan kewarganegaraan. Definisi, kesadaran dan tindakan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan etika sosial. Manfaat, membangun citra positif diri dan perusahaan. Memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan dalam lingkungan kerja yang majemuk. Menciptakan tujuan kerja yang lebih bermakna. Cara menumbuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan,
volunteering, menghormati perbedaan suku, agama, dan ras di tempat kerja, menerapkan gaya hidup dan kerja yang ramah lingkungan. Salah satu contoh perilakunya, mengusulkan program CSR, Corporate Social Responsibility, yang berdampak nyata. Nah, itu dia 10 karakter unggul yang wajib kita gaspol. Sekarang giliran Anda, karakter mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan di dunia kerja saat ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya.